Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, terima kasih. Shalom, selamat pagi. Sate pagi hari ini bertemakan 3 prinsip tentang pertobatan. Adapun firman Tuhan terambil dari Lukas 13 ayat 6 sampai 9. Sejarah mencatat kengerian hukuman yang dijatuhkan pada bangsa Israel pada tahun 70 Masehi. Sebagaimana biasa terjadi di Perjanjian Lama, hukuman tersebut datang melalui serangan bangsa lain. Dalam hal ini adalah bangsa Roma, di mana mereka menghancurkan Yerusalem dan meratakan bait suci dengan tanah. Dan banyak orang Yahudi yang dianiaya dan mati dibunuh saat itu. Hal ini merupakan akibat dosa orang Israel yang berkeras hati menolak Yesus sebagai Mesias, sebagaimana telah berkali-kali disampaikannya. Lukas 19 ayat 41 sampai dengan 44. Salah satu perumpamaan Tuhan Yesus juga telah mengingatkan hukuman Israel ini, yakni dalam Lukas 13 ayat 6 sampai 9. Di situ Tuhan Yesus memberikan sebuah perumpamaan tentang pohon ara yang tidak berbuah. Pemilik pohon tersebut sudah 3 tahun menanti, namun dia tidak menemukan buah pada pohon itu. Karena itulah ia ingin menebang pohon tersebut. Namun pengurus kebun itu memohon kepada pemiliknya agar pohon itu diberi kesempatan setahun lagi untuk berbuah, dan ia akan merawatnya dan memberinya pupuk. Jika tetap juga tidak berbuah, maka ia boleh menebangnya. Perumpamaan ini jelas mengacu pada bangsa Israel. Pemilik itu adalah Bapa, dan pengurus kebun adalah Tuhan Yesus sendiri. Dan masa 3 tahun mungkin adalah waktu 3 tahun atau 3,5 tahun. Angka yang digenapkan Tuhan Yesus melayani di tengah-tengah bangsa Israel. Tidak dijelaskan bagaimana akhir cerita pohon itu. Tetapi jika dikaitkan dengan penghukuman bangsa Israel sebagaimana disebutkan di atas, maka pohon itu tetap tidak berbuah walau telah diberi tenggang waktu. Akibatnya ia pun ditebang. Orang Israel tetap tidak memberi buah pertobatan, sehingga mereka dihukum. Walau awalnya menggambarkan bangsa Israel, tapi perumpamaan ini juga berlaku bagi semua orang, termasuk kita, bukan bagi orang-orang Israel saja. Karena itu sangat penting untuk kita perhatikan. Ada 3 prinsip utama tentang pertobatan yang bisa kita pelajari dari perumpamaan ini. Pertama, Tuhan menginginkan pertobatan setiap orang. Tuhan tidak menginginkan kematian orang fasik, melainkan pertobatannya. Yesaya 18 ayat 23. Tuhan jelas menghendaki agar semua orang bertobat dan diselamatkan. 1 Timotius 2 ayat 3 sampai dengan 4. Kedua, Tuhan menanti dengan sabar pertobatan orang berdosa. 2 Petrus 3 ayat 9. Tuhan
sangat bermurah hati dan sangat sabar terhadap orang berdosa. Namun, bukan berarti kesabarannya itu tak terbatas, dan kita tidak tahu sampai di mana batas kesabarannya itu. Karena itu, kesabarannya tersebut tidak boleh diabaikan. Roma 2 ayat 4. Ketiga, Tuhan akan menghukum orang yang hidup tanpa pertobatan. Setelah batas kesabarannya habis, Tuhan akan menghakimi manusia. Roma 3 ayat 5-6. Orang yang tidak bertobat pasti dihukum, sebab hidup tanpa pertobatan atau lahir baru tidak mendapat tempat dalam kerajaan sorga. Yohanes 3 ayat 3. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, mampukan aku untuk tetap hidup dalam pertobatan dan memberikan buah, sehingga aku tidak mendapat hukuman darimu. Dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa. Amin.